Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama Yolo Channel. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film horor. Namun, mitosnya ini juga benar-benar ada di dunia nyata. Lampor. Ya, misteri keranda terbang yang akhir-akhir ini sempat viral di mana-mana. Bahkan ada yang sempat melihat penampakannya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Yang baru aja gabung silahkan klik tombol subscribe di bawah jika kalian suka dengan video ini. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung gas ke ceritanya. Di awal film, memperlihatkan seorang ibu yang bernama Ratna, yang sedang bersama kedua anaknya, Neta dan Ridwan yang masih balita. Ratna menyuruh Neta agar tetap di rumah dan menjaga adiknya. Sementara, Ratna akan pergi mencari Jamal suaminya yang sedang melakukan ritual sesat di rumah seorang dukun yang bernama Ki Atmo. Sesaat setelah kepergian ibunya, Ridwan terus-menerus menangis. Karena nggak tahan dengan tangisan adiknya, Neta pun memutuskan menyusul ibunya. Namun, di tengah jalan dia malah bertemu dengan Lampor. Neta lari ketakutan dan hantu Lampor mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah, Neta segera menutup semua pintu dan jendela. Tiba-tiba pintu terbuka dan muncullah hantu Lampor. Neta pun bersembunyi di kolong meja dan meninggalkan adiknya sendirian di ayunan. Hingga adiknya lah yang dibawa pergi oleh hantu Lampor. Saat Ratna balik ke rumah, dia mendapati Neta sedang menangis. Ratna pun juga menangis sejadi-jadinya karena mengetahui Ridwan sudah dibawa oleh Lampor. Kemudian Ratna memutuskan mengajak Neta untuk pergi menjauh dari tempat tersebut, agar Neta juga nggak ikut dibawa oleh hantu Lampor. Scene beralih ke 25 tahun kemudian. Ratna meninggal karena sakit. Kini, Neta sudah menikah dengan seorang pria bernama Edwin. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Adam dan Sekar. Edwin sedang marah dengan Neta, karena dia mendapati pesan terakhir dari mendiang ibu mertuanya, yang mengatakan bahwa bapak mertuanya masih hidup, dan sekarang bertempat tinggal di daerah Jawa. Padahal, dulu Neta bilang ke Edwin kalau bapaknya sudah meninggal karena sakit. Akhirnya diputuskan mereka berangkat ke Jawa untuk menemui bapaknya Neta. Sesampainya di sana, mereka dijemput oleh Yoyok sepupu Neta. Sepanjang perjalanan, Yoyok bercerita bahwa sepeninggal ibunya dulu, ternyata bapaknya sukses dan menjadi pengusaha tembakau yang kaya raya. Kini bapaknya sudah kawin lagi dengan Asti, keponakan Ki Atmo. Namun, sesampainya di kampung, Neta mendapat kabar duka. Jamal, bapaknya meninggal sesaat sebelum Neta sampai di kampungnya. Kepulangan Neta nampaknya kurang mendapat respon positif dari warga sekitar, mengingat masa lalu Neta yang berhubungan dengan Lampor. Mereka menganggap kepulangan Neta akan mengundang hantu Lampor balik ke kampung mereka. Neta segera masuk ke dalam rumah. Dia melihat jenazah Jamal masih bergerak-gerak. Neta mendekati jenazah bapaknya, lalu menyampaikan pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa beliau sudah memaafkan kesalahannya di masa lalu. Setelah itu jenazah Jamal menjadi diam dan tidak bergerak lagi. Saat pemakaman Jamal selesai, tiba-tiba Sekar menghilang. Edwin dan Neta mendapati Sekar berada di atas pemakaman Ridwan, adik Neta. Sekar mengatakan jika kakeknya lah yang memberitahunya. Sepulang dari pemakaman, Neta beres-beres kamar ditemani oleh Nining. Di sini Nining bercerita bahwa pernikahan Jamal dengan Asti tidak dikaruniai anak, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi Mita. Namun, Mita ini bocah yang bandel, susah dibilangin, sehingga membuatnya nggak pernah akur dengan Asti ibu tirinya. Beralih kepada Edwin dan Yoyok, mereka sedang ngobrol di halaman depan.
Yoyok menunjukkan Edwin kepada Bimo yang merupakan asisten dari Pak Jamal. Yoyok juga menceritakan gosip bahwa Bimo ini adalah pacar gelap dari Asti. Kemudian Edwin bertanya pada Yoyok perihal Lampor yang katanya ada lagi di kampung tersebut setelah 25 tahun menghilang. Yoyok yang kebingungan hanya menjawab nggak tahu, lalu berpamit pulang. Saat sedang di dapur, Neta didatangi oleh Mita. Mereka hanya ngobrol sebentar saja, lalu Mita pergi gitu aja. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul dan mengobrol. Tiba-tiba, Mita keluar dari kamar dengan membawa sebuah tas. Asti sempat menanyai Mita, namun Mita nggak menggubris ibunya dan pergi gitu saja. Asti pun membiarkan Mita pergi. Di dalam kamar, saat sedang memandangi foto suaminya, tiba-tiba Asti melihat pintu almarinya terbuka. Asti melihat uang dan harta benda lainnya sudah hilang dan dibawa kabur oleh Mita. Di tengah malam, Edwin tiba-tiba terbangun dan melihat Adam gak ada lagi di sampingnya. Edwin menemukan Adam sedang bermain game. Tiba-tiba, jendela terbuka dan mereka mendengar suara Lampor. Seketika Edwin dan Adam bersembunyi, lalu Lampor tersebut menghilang. Mita yang berhasil membawa kabur harta benda orang tuanya menemui pacarnya. Saat akan pergi, motor pacarnya malah mogok. Tiba-tiba terdengar suara Lampor. Mita ketakutan dan mengajak pacarnya segera pergi. Mita masuk ke sebuah pondok, namun pacarnya yang anak kota gak percaya dengan hal-hal tersebut. Tiba-tiba pacarnya diserang Lampor hingga is dead. Melihat kejadian tersebut, Mita pun pingsan. Keesokan paginya, Sekar dan Adam bermain di lapangan. Tiba-tiba Sekar mendengar suara kakeknya dari dalam hutan. Sekar pun pergi melihat. Dia menemukan Mita yang sedang pingsan di sana. Kemudian mereka memberitahu Edwin. Edwin langsung membawa Mita balik ke rumah. Tiba-tiba Mita kesurupan dan mengatakan bahwa Lampor datang karena ada pendosa di sana. Dan dia menunjuk ke arah Nining. Setelah itu Ki Atemo dan Bimo membawa Mita dan mengasingkannya di sebuah gubuk di tengah sawah. Edwin sempat menghalangi, tapi percuma saja. Mereka tetap membawa Mita. Karena mereka beranggapan, barang siapa yang melihat Lampor dan dalam kondisi masih hidup, Lampor akan datang kembali padanya pada malam esoknya. Malam harinya, Edwin menyusul Mita ke gubuk tersebut, bermaksud menanyakan lebih jelas tentang pendosa yang membuat Lampor tersebut datang kembali ke desa. Di gubuk, Edwin bertemu Yoyok. Edwin sempat menanyai Mita. Mita menjawab bahwa semua masalah ini disebabkan oleh Bimo dan Asti yang selingkuh dari Jamal. Tidak beberapa lama kemudian, Lampor pun datang. Mereka berusaha sembunyi, namun Lampor menemukan mereka. Kemudian membunuh Mita dan membawanya pergi. Keesokan paginya, Edwin mendapati Adam sudah hilang. Edwin pun mencari Adam ke sana-sini, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Di rumah, Ki Atmo mengatakan jika Adam hilang diambil oleh Lampor. Edwin pun gak percaya gitu aja, dan malah menyalahkan Bimo, karena menganggap Bimo dan Astilah penyebab daripada Lampor datang. Asti pun menyangkal. Dia menyuruh Neta mengatakan sejujurnya kepada Edwin. Neta yang terkejut, dia pun pergi gitu aja. Edwin segera menyusul Neta. Di sini Neta mengatakan tentang masa lalunya, di mana adiknya hilang dibawa oleh Lampor, dan itu karena kesalahan Neta yang meninggalkan adiknya sendirian di atas ayunan. Mengetahui hal ini, Edwin sangat marah, karena sebelumnya Neta bilang jika adiknya meninggal karena sakit.
Kemudian Edwin menemui Yoyok dan menanyakan di mana Lampor tersebut berada. Yoyok mengatakan, Lampor ada di air terjun Surodipo, Goa Gondomayit. Mereka berdua langsung gas ke tempat tersebut. Beralih kepada Neta. Neta mendatangi kuburan ayahnya. Tiba-tiba Asti datang menyusul. Asti menjelaskan semuanya. Dan apa yang dikatakan Mita pada Neta itu gak ada yang benar. Perihal hubungannya dengan Bimo, Asti juga mengatakan dia gak berhubungan lebih. Jamal juga mengetahui itu. Bahkan Asti dititipi surat wasiat warisan Jamal pada Neta, dan itu diserahkan Jamal sendiri kepada Asti. So, Asti gak bersalah di sini. Oke, lanjut. Sepulang dari pemakaman, Neta diberitahu Sekar bahwa kakeknya menyuruhnya memberikan iPad tersebut kepada Neta. Setelah melihat iPad tersebut, Neta mendatangi Asti dan memperlihatkan sebuah video sesaat sebelum Adam menghilang. Isi video tersebut memperlihatkan Bimo yang sedang mantap-mantap dengan Nining. Lalu mereka mengobrol dan berencana akan menyingkirkan Asti. Saat mereka menyadari aksi mereka direkam oleh Adam, kemudian mereka berdua menangkap Adam. Beralih ke air terjun Surodipo. Di dalam Goa Gondomayit, Edwin melihat Ki Atmo sedang melakukan ritual. Edwin langsung menghentikan Ki Atmo. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung duel. Perduelan berlangsung sengit. Pada akhirnya Edwin berhasil merobek perut Ki Atmo hingga terurailah ususnya. Edwin kemudian pergi meninggalkan Ki Atmo begitu saja. Tapi ternyata Ki Atmo ini orang yang super sakti. Dia bisa bangkit dan mengobati lukanya sendiri. Sementara itu, Neta sedang mencari bukti kejahatan Bimo dan Nining. Tiba-tiba saja Nining ada di sana dan bergelutlah mereka berdua. Neta berhasil melumpuhkan Nining. Tiba-tiba Bimo datang dari belakang dan memukul Neta hingga pingsan. Kemudian Bimo dan Nining sengaja membawa Adam lalu diikat bersama Neta dengan tujuan dikorbankan kepada Lampor. Di sini Edwin dan Yoyok datang tepat waktu. Edwin segera membuka ikatan pada tubuh Neta dan Adam. Namun sang Lampor sudah sampai di sana. Mereka bertiga panik. Tiba-tiba Neta melepaskan pelukannya dan menatap Lampor tersebut. Neta pun dicekik oleh Lampor. Edwin berusaha dengan keras menahan dan berhasil melepaskan Neta dari Lampor. Yoyok mematikan lampu mobil yang menerangi Neta dan Edwin. Lalu dia menyalakan lampu motornya dan mengarahkan ke gubuk di mana Bimo dan Nining bersembunyi. Seketika Lampor pun mendatangi mereka berdua. Mereka yang panik gak sempat sembunyi hingga Bimo tewas di dalam gubuk dan Nining dibawa oleh Lampor. Neta yang teringat kepada Sekar langsung gas balik ke rumah. Sementara Sekar dan Asti didatangi oleh Ki Atmo. Saat Asti melihat keluar, Atmo secara sengaja diam-diam masuk ke dalam dan menangkap Sekar. Tiba-tiba Lampor pun datang ke rumah Asti. Asti berusaha menahan, namun Asti disingkirkan oleh Lampor. Neta melihat Sekar dibawa Lampor. Dia langsung mengejar Lampor tersebut. Neta gas sak kencenge dan menabrak hantu Lampor. Tiba-tiba keranda terbang yang membawa Sekar terjatuh. Neta segera keluar dari mobilnya dan memeluk Sekar. Tiba-tiba Sekar kesurupan arwah Jamal dan mengatakan, apa pesan ibunya yang belum tersampaikan kepada Jamal. Neta pun segera mengujar, seperti apa yang dikatakan ibunya sebelum meninggal, yang berbunyi, Suro Diro Joyo Ningrat, lebur dening pangastuti, yang berarti segala bentuk kejahatan di dunia ini dia akan kalah dengan kekuatan cinta yang super besar. Neta terus mengucap kalimat tersebut berulang-ulang dan seketika Lampor menghilang. Kembali ke rumah Asti, Edwin bertemu dengan Atmo di sana. Saat Atmo menghunus keris, tiba-tiba Lampor datang dari belakang dan langsung menghabisi Atmo, lalu membawanya pergi. Dan film pun selesai. Piye geng? Oke ndak geng filmnya geng? Cerita ini masih menjadi mitos yang sangat menyeramkan di daerah Jawa Tengah sampai sekarang.
Bahkan ada beberapa video di akhir film yang memperlihatkan kesaksian orang yang keluarganya hilang atau bahkan beliau sendiri yang pernah menjadi korban penculikan lampor. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu diberikan perlindungan dimanapun kita berada. Berakhir di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.